juga jangan ragu untuk subscribe, karena subscribe itu gratis kok. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi surat lamaran kerja. Yang pertama, membaca informasi identitas diri pelamar dengan cermat. 2. Mencermati bagian-bagian surat. 3. Mencermati bagian daftar riwayat hidup. Penulisan surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan bahasa yang baik, baku, sopan, simpati, menarik, baku, dan menggunakan ejaan yang benar. Penulisan menggunakan kalimat yang efektif dan komunikatif, ditulis dan diketik rapi dan jelas. Penggunaan ejaan surat lamaran pekerjaan dalam hal struktur Anda dapat melihat dari susunan kalimat seperti contoh, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Penggunaan diksi atau pilihan kata yang tepat dalam surat lamaran pekerjaan harus tepat. Contohnya dengan hormat. Gunakan kalimat singkat dan jelas. Contohnya, demikian permohonan saya agar dapat Bapak atau Ibu pertimbangkan. Tanda baca yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan harus tepat. Kata ganti yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Untuk kata ganti diri sendiri, sebaiknya menggunakan kata saya. Untuk kata ganti yang dituju dalam perusahaan yang dilamar, sebaiknya menggunakan kata ganti Bapak. Berikut ini adalah panduan penggunaan tanda baca yang tepat. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan penjelasan rinci. Penggunaan tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa dan juga untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Penggunaan tanda koma pada contoh 1 merupakan tanda koma yang digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh 2 merupakan tanda koma yang digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Pada contoh 3 merupakan tanda koma yang dipakai antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima atau pengirim surat dan tanggal surat. Terima kasih yang masih menyimak pembelajaran ini. Silahkan bagi yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk beri komentar dan juga beri tanda like. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Hal dan lampiran. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Salam penutup. Dan 9. Tanda tangan dan nama terang pelamar. Dalam video ini akan dijelaskan mengenai rinci tentang penggunaan dan pembuatan surat lamaran pekerjaan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Maka dari itu, para pembelajar kami persilakan untuk langsung mempraktikkan bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, Bu Indra sudah menjelaskan bagaimana kebahasaan surat lamaran pekerjaan, tapi kita ulangi lagi untuk rinci kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Kata sapaan dan kata ganti. 2. Pilihan kata dan struktur kalimat. 3. Ejaan. Penulisan tempat dan tanggal surat yang tepat, tulis pojok kanan atas, tidak perlu diakhiri tanda titik karena bukan kalimat. Tanggal dan tahun ditulis dengan angka. Nama bulan ditulis dengan huruf diawali huruf kapital lalu huruf kecil, dan di antara nama bulan tersebut tidak diberi tanda hubung. Mari silahkan tulis tempat dan tanggal pembuatan surat kalian. Penulisan hal dan lampiran. Lampiran tidak boleh ditulis dengan disingkat. Kolom angka ditulis menggunakan huruf. Diikuti tanda titik 2, dilanjutkan dengan keterangan, tidak diakhiri dengan tanda apapun. Perhatikan contoh ini ya. Mari bersama-sama tulis hal,
lampiran seperti contoh berikut. Perhatikan apa yang telah Bu Indra sampaikan di awal ya. Penulisan alamat surat tidak menggunakan kepada. Penyebutan pimpinan tidak boleh menyebutkan jenis kelamin. Kata jalan tidak boleh disingkat JL atau JLN. Tidak boleh lebih dari 3 baris dan tidak diakhiri tanda selesai. Ayo tulis seperti contoh ini. Salam pembuka berupa kata dengan hormat. Diawali huruf kapital, kata kedua diawali huruf kecil dan diakhiri dengan tanda koma. Lanjutkan menulis seperti contoh ini ya. Penulisan alinea pembuka dalam surat lamaran kalian dapat berdasarkan iklan, informasi dari seseorang, berdasarkan pengumuman, berdasarkan permohonan instansi pada sekolah, dan juga berdasarkan inisiatif sendiri. Dengan menyimak video ini sampai selesai, nantinya kalian dapat menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan berbagai sumber tersebut. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Berikut adalah contoh alinea pembuka berdasarkan iklan. Selanjutnya, contoh alinea pembuka berdasarkan informasi dari seseorang. Contoh alinea pembuka berdasarkan pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Contoh alinea pembuka permohonan instansi pada sekolah. Dan contoh alinea pembuka berdasarkan inisiatif sendiri. Pada bagian isi, perlu mencantumkan 1. Identitas pelamar, 2. Isi atau tujuan yang dikehendaki pelamar, 3. Syarat-syarat administrasi yang diminta. Setelah menuliskan identitas pelamar dan juga menuliskan syarat-syarat administrasi, tulislah, demikian surat lamaran yang saya buat. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Salam penutup dapat menyebutkan misalnya hormat saya atau pelamar yang diikuti nama jelas dan tanda tangan pelamar. Hari ini para pembelajar telah belajar mengenai unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan, dan para pembelajar telah praktik membuat surat lamaran pekerjaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tangan.